Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajarnya walaupun belajarnya dari rumah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Kalau minggu lalu Bu Monica sudah menjelaskan tentang apa itu bersuci dan contoh-contoh dari najis. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang bersuci, yaitu cara bersuci. Sebelumnya, adakah yang masih ingat apa itu bersuci? Ya, bersuci adalah menghilangkan kotoran dari hadas dan najis, menghilangkannya dari badan dan pakaian. Nah, itu adalah bersuci. Nah, sekarang cara bersuci itu apa? Seperti apa saja sih caranya? Gimana aja? Nah, di sini ada 4 cara untuk bersuci. Yang pertama dengan mandi, yang kedua dengan istinja, yang ketiga dengan berwudu, dan yang terakhir dengan tayamum. Bu Femi akan bahas dari mandi. Mandi ini seperti yang kita tahu, mandi adalah membersihkan seluruh anggota badan dari rambut hingga kaki dengan menggunakan air. Kalian sering melakukannya setiap hari, ya kan? Nah, ini adalah salah satu cara bersuci. Kemudian ada yang namanya istinja. Istinja ini adalah menghilangkan najis setelah buang air besar dan buang air kecil dengan menggunakan air membersihkannya. Yang ketiga ada berwudu. Nah, ada yang tahu apa itu berwudu? Berwudu adalah membersihkan sebagian, hanya sebagian anggota badan dengan air untuk menghilangkan hadas dan najis. Yang terakhir adalah tayamum. Tayamum itu seperti wudu tapi menggunakan debu, bukan air. Menggunakan debu yang bersih tentunya. Boleh menggunakan debu yang bersih atau boleh juga menggunakan tanah yang bersih. Nah, hadas dan najis, menghilangkannya dari hadas dan najis. Hadas itu, ada yang masih ingat contoh hadas apa saja? Yang pertama, buang angin, atau kita menyebutnya kentut, ya. Ya, itu buang angin adalah hadas. Yang kedua, buang air kecil atau buang air besar, itu hadas juga. Yang ketiga, tidur pulas. Nah, tidur pulas itu termasuk hadas. Kalau kita mau sholat, kita harus ambil air wudhu lagi supaya suci lagi. Yang keempat, hilang akal. Hilang akal itu biasanya kita menyebutnya gila. Maka dari itu, orang gila itu karena dia hilang akalnya, karena dia tidak punya akal, jadi dia tidak malu ketika dia jalan di jalan umum tapi tidak memakai baju. Dia tidak malu karena dia tidak punya akal. Maka dari itu kita menyebutnya dengan sebutan orang gila. Nah, seperti itu. Berwudu tadi kita kali ini kita akan membahasnya berwudu, ya. Berwudu ini menggunakan air yang bersih dan air yang suci tentunya, bukan air yang kotor dan bukan air yang mengandung najis. Ingat-ingat ya. Nah, selain berwudu tadi, bersuci itu dapat dilakukan dengan tayamum. Tayamum ini dengan menggunakan debu atau tanah yang bersih. Nah, kalau berwudu kita itu harus membasuh wajah, ya, tangan dan kaki, kemudian mengusap rambut, itu yang harus dan tidak boleh terlewat, ya. Sebanyak 3 kali dari sebelah kanan, dari anggota tubuh yang sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanan kalian mana? Dari anggota tubuh yang sebelah kanan ke anggota tubuh yang sebelah kiri. Kanan 3 kali, 1, 2, 3, baru yang kiri 3 kali. Nah, harus dari yang kanan supaya mendapatkan pahala. Setelah itu, bersuci juga dapat dilakukan dengan tayamum tadi, ya, dengan menggunakan debu atau tanah yang bersih. Selanjutnya, bersuci dengan wudu itu, kalau kita bersucinya dengan wudu itu dapat dilakukan untuk beberapa kali sholat. Jadi misalnya dari sholat zuhur ke sholat asar, kita boleh tidak berwudu lagi asalkan selama wudunya tidak batal. Tetapi kalau kita bersucinya dengan tayamum, tayamum ini hanya digunakan untuk 1 kali sholat. Jadi kalau kita mau sholat yang selanjutnya kita harus bertayamum lagi. Kalau berwudu boleh
tidak wudhu lagi selama tidak batal. Nah, seperti itu. Kemudian bersuci dari najis itu biasanya kita sebutnya juga dengan istinja. Nah, istinja itu tadi membersihkan hadas atau najis dengan air setelah buang air besar atau buang air kecil. Nah, bersuci ini dapat menggunakan air, menggunakan tanah, menggunakan debu, menggunakan batu, menggunakan tisu, dan dedaunan. Nah, itu adalah alat-alat yang digunakan untuk bersuci. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara membersihkan macam-macam najis tadi. Sebelumnya Bu Putri Monika sudah menyebutkan dan menjelaskan apa saja macam-macam najis ya, dan contoh-contohnya. Misalnya ada najis ringan atau mukhafafah, ada najis sedang atau mutawassithah, dan ada najis berat atau nama lainnya mughalazah. Sudah disebutkan, sudah dijelaskan sama Bu Putri Monika apa saja contoh-contohnya. Ada yang masih ingat? Contoh dari najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Najis ringan, ayo. Apa contohnya? Air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain minum ASI. Ya, betul. Nah, najis ringan itu yang tadi air kencing bayi laki-laki itu, kita bisa membersihkannya dengan cara memercikkan air bersih pada bagian yang terkena najis. Memercikkan atau hanya dicipratkan air, tahu menyipratkan air gitu ya, dengan air bersih pada bagian yang terkena najis. Misalnya di tangan nih kena air kencing bayi laki-laki yang hanya meminum ASI, belum makan apa-apa. Kita membersihkannya tidak usah langsung dicuci. Boleh dengan cara memercikkan atau dicipratkan air bersih ke bagian yang terkena najis. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu sudah hilang najisnya. Nah, kemudian najis yang kedua yaitu najis sedang atau nama lainnya mutawassithah. Ada yang masih ingat contohnya? Ayo. Ada darah, ya betul, muntah, betul. Dan kotoran manusia. Kotoran manusia, darah dan muntah dapat kita bersihkan, dapat kita sucikan ketika kita mau sholat atau kita mau beribadah yang lain, membaca Al-Quran, kita harus membersihkannya. Najis sedang tadi dengan cara membasuh atau dibasuh 1-3 kali dengan air bersih tentunya sampai najisnya hilang. Bagaimana cara melihat najisnya itu hilang? Pertama, tidak ada baunya dan tidak ada warnanya. Ya, itu adalah cara kita melihat najisnya sudah hilang. Dibasuh 1-3 kali dengan air bersih sampai najisnya hilang. 3 najis tadi di najis sedang ya. Selanjutnya najis berat atau nama lainnya mughalazah. Ada yang masih ingat contohnya? Ya, contohnya adalah air liur hewan, anjing atau babi, atau apa saja yang berkaitan dengan hewan yang diharapkan tersebut. Boleh air liurnya, air kencingnya, atau pupnya, ya itu dagingnya. Jika kita terkena itu kena najis berat, dan cara membersihkannya dengan dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali. Yang salah satunya air dicampur tanah. Jadi kita membersihkannya 7 kali dengan air, yang salah satunya dengan menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, seperti itu caranya. Ini diulang-ulang lagi, dihafalkan lagi supaya nanti lama-lama ingat, lama-lama hafal. Kemudian di halaman 48 silakan dibuka buku fikihnya. Buku fikih halaman 48. Sudah? Di sini ada gambar daun-daun dan ada gambar wadahnya nih. Ada suci dan najis di sini. Daun-daun ini bertuliskan macam-macam benda. Ada yang benda suci, ada yang benda najis. Ada kotoran ayam, susu, pakaian yang telah dicuci, air hujan, bangkai hewan, daging babi, ketupat, muntah, air kencing. Kalian tarik garis
kalian kelompokkan mana benda yang termasuk benda suci ya atau benda najis. Tadi sudah dijelaskan contoh najis apa saja. Nah, berarti yang tidak najis itu adalah benda yang suci. Kalian tarik garis ke wadah-wadahnya ya, sesuai dengan wadahnya kalian kelompokkan. Nah, sampai sini penjelasan Bu Femi tentang cara bersuci dan cara-cara bersuci dari najis, najis berat, najis ringan, dan najis sedang. Jangan lupa untuk diulang-ulang supaya kalian semakin paham, semakin mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.